Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama melalui Zoom meeting FGD ini dengan tema pekerjaan interior dalam gedung. Baik, yang pertama, yang kami hormati Ketua Umum DPP Arkindo Bapak Haji Reja Syahrian, yang kami hormati narasumber Bapak Insinyur Nursiwan, yang kami hormati perwakilan Provinsi Arkindo, dan para tamu undangan serta anggota Badan Usaha Arkindo yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Baik, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, laporan panitia. Ketiga, sambutan Ketua Umum sekaligus pembuka acara. Keempat, pembahasan materi. Kelima, tanya jawab. Dan terakhir, penutup. Untuk memulai acara, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia kepada Bapak Edo Susilo. Waktu dan ruang kami persilahkan. Terima kasih kepada MC Bu Pipit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita, sehingga dengan nikmatnya kita dapat menghadiri acara fokus group discussion Arkindo ini. Di samping itu juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalahnya kepada kita. Yang saya hormati Bapak Haji Reza Syahrian, Ketua Umum DPP Arkindo. Yang saya hormati Bapak Insinyur Dr. Nursiwan NP, MSc, MM, MT, selaku narasumber pada hari ini. Yang saya hormati perwakilan Arkindo dari provinsi dan kabupaten serta anggota Arkindo seluruh Indonesia. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir dan meluangkan waktu dalam acara pada hari ini walaupun melalui Zoom meeting. Pada hari ini, dalam rangka kegiatan fokus grup discussion DPP Arkindo, kami selaku panitia menyelenggarakan acara pada hari ini yang akan mengusung dengan tema yaitu pekerjaan interior dalam gedung, yang mana akan disampaikan oleh narasumber kita dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh peserta dan anggota Arkindo yang dibawakan oleh moderator kita. Dan kami sampaikan juga bahwa yang hadir dalam acara fokus group discussion ini kurang lebih ke 34 peserta. Demikian laporan dari kami. Sekali lagi terima kasih dan saya ucapkan mohon maaf bila ada salah kata. Semoga kegiatan yang kita laksanakan ini berjalan dengan lancar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Edo. Baik, Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Umum sekaligus pembuka acara kepada Bapak Haji Reja Syahrian. Waktu dan ruang kami persilahkan. Terima kasih kepada Saudara MC Bu Pipit. Pertama-tama yang saya hormati narasumber kita pada hari ini Bapak Nursiwan ST, yang saya hormati teman-teman perwakilan provinsi seluruh Indonesia, juga kota dan kabupaten se-Indonesia, dan anggota Badan Usaha Arkindo se-Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita dapat berkumpul bersama melalui Zoom meeting dengan acara FGD. Adapun tema pada hari ini adalah pekerjaan interior dalam gedung. Acara ini perlu saya sampaikan adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, juga turunannya serta anggaran dasar dan rumah tangga Arkindo. Saya sebagai Ketua Umum DPP Arkindo sangat berterima kasih kepada teman-teman yang hadir di acara hari ini. Dan saya lihat sudah pesertanya 42 orang. Mudah-mudahan teman-teman semua mengikuti terus paparan yang akan diberikan oleh narasumber kita, Bapak Nursiwan. Mudah-mudahan ini nanti kita serap dan kita gunakan dalam kerja kita sebagai kontraktor. Ya. Dan yang terakhir, saya minta dengan sangat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu peserta yang hadir pada Zoom meeting ini untuk ikut sampai selesai. Itu aja, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Reza. Ya, baik Bapak Ibu, acara selanjutnya memasuki acara inti dengan materi pekerjaan interior dalam gedung. Maka saya akan serahkan acara ini kepada moderator kita, Ibu Ambar. Waktu dan ruang kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Pipit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Ambar, saya selaku moderator di sini. Tema kita hari ini yaitu pekerjaan interior dalam gedung. Di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita yaitu Pak Nursiwan. Halo Pak. Halo, ya, selamat siang. Halo Pak, ya apa kabar? Sehat Baik. Pak? Mohon izin Pak Nursiwan, mungkin kita langsung Pak memasuki acara Pak. Ya, Silakan Pak. ya baik. Ya. Ya, iya. Dah. Tes, 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 tes. Sudah terdengar Pak? Ya, baik. Silakan Pak, perkenalan dulu Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Reza, yang terhormat tim teknis dari Arkindo, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja acaranya. Ya, nanti kalau ada
yang perlu ditanyakan kurang jelas setelah akhir ini bisa ditanyakan sesuai dengan syarat yang sudah tadi disampaikan. Judul kita siang ini adalah pekerjaan interior di dalam gedung. Ya, suatu pekerjaan yang sangat penting di dalam suatu pekerjaan proyek. Ya, lanjut terus. Ya, materinya sedang dipersiapkan. Pekerjaan interior itu kita lihat dari segi secara umum. Pekerjaan interior merupakan lingkup kegiatan pekerjaan bangunan meliputi plafon, lantai, pengecatan, furniture, lighting, aksesoris ruangan, dan lain sebagainya. Pekerjaan interior adalah pekerjaan yang terkait dengan hal-hal merencana, menata, merancang ruangan di dalam sebuah bangunan agar menjadi sebuah tatanan fisik yang memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam hal penyediaan kegiatan. Pekerjaan interior harus mampu menutupi setiap kekurangan pada sebuah bangunan sehingga tetap memenuhi standar fungsi dan estetika. Pekerjaan interior menggabungkan fungsi, kegunaan, estetika, dan keselamatan untuk setiap proyek, melingkupi sebuah rancangan yang mencakup furniture, warna, pencahayaan, dan ruang besar atau kecil agar tetap terlihat menarik dan nyaman. Tadi sudah secara umum ya. Kemudian pekerjaan interior juga merupakan bagian dari pekerjaan bangunan yang berdasarkan Undang-Undang Jasa Konstruksi dan termasuk dalam kegiatan bangunan gedung. Pekerjaan interior biasanya dilaksanakan setelah pekerjaan struktur dan finishing bangunan selesai dikerjakan. Pekerjaan interior akan disesuaikan dengan konsep bangunan, fungsi, serta estetika, sehingga ruangan bisa memberikan pengaruh di dalam aktivitas yang dilakukan. Pekerjaan interior harus mampu mengelaborasi sebuah komponen yang ada di dalam ruangan bangunan, sehingga mampu menghasilkan konsep tata ruang yang apik dan elegan. Setiap ruangan harus dikerjakan berdasarkan fungsi masing-masing tanpa mengenyampingkan nilai estetiknya. Lantai merupakan bidang bawah pada suatu ruangan dan sebagai penyangga aktivitas interior dan furniture yang ada, lantai harus terstruktur sehingga mampu memikul beban yang aman dari aktivitas manusia dan ataupun beban mati. Dinding adalah suatu bidang struktur vertikal yang digunakan untuk membatasi area atau ruangan. Dinding adalah elemen arsitek yang penting untuk setiap bangunan. Secara tradisional, dinding telah berfungsi sebagai struktur pemikul lantai di atas permukaan tanah, langit-langit, dan atap. Dinding adalah elemen utama dalam membentuk ruangan interior. Plafon adalah elemen yang menjadi naungan dalam desain interior yang memberikan perlindungan fisik maupun psikologis untuk semua yang ada di bawahnya. Plafon memainkan peran visual penting di dalam pembentukan ruangan interior dan dimensi vertikalnya. Jendela merupakan elemen dari desain struktur dan interior yang menghubungkan baik secara visual dan fisik satu ruangan ke ruangan lain, maupun bagian di dalam ruangan dengan ruang luar seperti halaman maupun view lainnya. Jendela merupakan salah satu bagian terang pada dinding sebagai penyatu ruangan interior dengan ruangan luar atau dengan ruangan interior yang berada di sebelahnya. Jendela juga merupakan salah satu akses dalam pembentukan pencahayaan alami. Ya, lanjut. Pintu adalah akses masuk ke dalam ruangan. Pada desain konstruksi, pintu dan jalan masuk dijadikan
sebagai pengendali penggunaan ruangan, pandangan dari satu ruang ke ruang berikutnya, dan juga jalur masuk cahaya, suara, udara hangat, dan udara sejuk. Perabot. Perabot adalah salah satu kategori elemen desain penting yang selalu ada di hampir semua desain interior. Perabot menjadi perantara antara arsitek dan manusianya. Geometri atau ukuran merupakan hal yang penting dan erat kaitannya dengan interior karena akan mempengaruhi rancangan yang akan dibuat. Ada dua aspek yang perlu kita pertimbangkan, yaitu bentuk yang meliputi bagaimana orientasi ruangan dan karakteristiknya, dan dimensi, ukuran, sirkulasi, ruang gerak, dan sebagainya. Material atau bahan. Material yang mempunyai peranan besar terhadap rancangan interior ya ini mempengaruhi tampilan atau visual pada ruang. Hal-hal penting dalam menentukan material yaitu bahan yang diaplikasikan pada elemen-elemen pembentuk. Contoh, keramik, paket kayu, tekstur, pola atau alur yang dapat dirasakan oleh kulit. Contohnya, dinding yang halus, plesteran kasar, warna yang memberikan tampilan visual yang secara tidak langsung dapat menggambarkan karakter atau emosi ruang. Pencahayaan. Pencahayaan dapat memenuhi karakter ruang. Intensitas cahaya juga ditentukan oleh jenis kegiatan yang ada pada ruang tersebut. Untuk kenyamanan user, contoh, ruang kerja dengan penerangan yang cukup, ruang tidur dengan lampu temaram agar user bisa beristirahat tanpa merasa silau. Suhu ruang udara. Walaupun suhu udara selalu konstan, namun kontrol area juga dapat membantu dan menentukan zona level kenyamanan. Keadaan suhu normal bagi manusia adalah berkisar antara kurang lebih 24 derajat Celcius. Dengan kesesuaian temperatur ruangan dengan kebutuhan suhu tubuh manusia akan memberikan dampak positif bagi seorang dalam aktivitasnya di dalam ruangan. Lantai. Tadi kita sudah bicarakan, lantai menjadi elemen penting dalam interior gedung, di mana lantai akan menjadi dasar atau landasan bagi produk interior furniture. Konsep dan model serta warna lantai harus disesuaikan dengan peruntukan ruangan yang mengacu kepada kebutuhan serta keamanan pengguna. Lantai adalah elemen yang esensial dalam desain bangunan karena merupakan area sibuk yang sering dilalui. Salah satu permukaan terluas, pemilihan lantai sangat mempengaruhi kesan penampilan yang diciptakan dalam sebuah ruangan. Untuk ruangan yang peruntukannya untuk ruang berkumpul, maka pemilihan lantai dapat digunakan sebagai lantai jenis lantai, kayu, atau lantai vinyl. Ya, untuk ruangan yang high-netness yang tinggi, maka penentuan jenis lantai seperti lantai vinil atau keramik warna putih adalah solusi terbaik karena dengan karakter produknya seperti itu yang bisa mendukung keberadaan fungsi dari ruangannya. Ruang untuk yang harus terlihat elegan, menarik, dan mewah, maka penggunaan produk penutup lantai seperti lantai marmer, lantai granit dapat dijadikan pilihan. Fungsi lantai sangat berperan dalam mempengaruhi suasana psikologis penghuni di dalamnya. Dinding interior adalah dinding yang terletak di bagian dalam suatu bangunan. Dinding ini berguna untuk membagi bangunan ke dalam beberapa ruangan dan menjadi privasi setiap ruangannya. Dinding permanen yaitu dinding yang bersifat tetap dan tidak berubah-ubah dalam jangka waktu yang lama. Keunggulan dari dinding permanen yaitu strukturnya yang kokoh
tahan lama, dan mampu melindungi bangunan dengan baik. Dinding non permanen, yaitu dinding yang sifatnya bisa diubah-ubah dengan mudah. Dinding non permanen biasanya terbuat dari kayu, bambu, dan kain. Kelebihannya, dinding ini mempermudah kita untuk memperbarui desain bangunan setiap waktu. Dinding semi permanen yaitu dinding yang dibuat dari campuran material permanen dan non permanen. Kelebihan dari dinding semi permanen ialah tingkat kekuatannya yang tinggi dan posisinya bisa disesuaikan dengan keinginan karena mampu menciptakan nuansa yang menedukkan. Fungsi dinding interior memisahkan antara ruangan yang ada di dalam bangunan, membagi interior bangunan menjadi ruang pribadi dan ruang umum, menahan konstruksi bangunan bagian atas, meredam kebisingan dan cahaya yang berlebihan, menahan radiasi yang berbahaya, menyediakan fungsi media penyimpanan, mendukung nilai keindahan bangunan. Plafon adalah elemen non-struktural pada suatu bangunan. Posisinya terletak di antara dinding dan atap. Plafon juga sering disebut dengan langit-langit, berfungsi sebagai pemberi batas ketinggian suatu ruangan, sebagai isolator atau mencegah panas dan dingin agar tidak masuk ke dalam ruangan, sebagai peredam suara, dan lain-lain. Model dan bentuk plafon dalam sebuah ruangan harus disesuaikan dengan kebutuhan ruangan, sehingga kenyamanan, fungsi, dan estetika tetap bisa didapat. Plafon gypsum berasal dari material kapur yang paling banyak digunakan sebagai pelengkap interior ruangan, termasuk interior apartemen. Plafon gypsum bisa digunakan di hampir semua ruangan interior. Namun, sebaiknya hindari area atau ruangan basah seperti toilet atau kamar mandi dengan bahan gypsum yang mudah rusak terkena air. Plafon kalsibot berasal dari bahan sejenis kalsium yang diproses menjadi lembaran plafon kalsibot yang kuat. Kelebihan plafon kalsibot ada antara lain tahan terhadap air dan api, pemasangan yang sudah cukup mudah tanpa tukang khusus, memiliki umur yang lebih panjang daripada plafon gypsum. Plafon jenis ini bisa digunakan di perkantoran. Plafon kayu lumber sharing merupakan plafon yang terbuat dari berbagai jenis kayu olahan, dipotong tipis-tipis dan dibentuk menjadi lembaran-lembaran. Penggunaan plafon kayu lumber sharing memiliki nilai estetik yang tinggi dan akan menambah kesan natural pada suatu ruangan. Kelebihan plafon kayu lumber sharing antara lain tampilan yang natural, artistik, dan kemudian ada plafon artistik dan elegan, tidak akan mengalami penyusutan ketika dipasang dan cocok dengan segala tema dan desain interior apapun. Plafon PVC merupakan material yang terbuat dari polynyl chloride. Plafon PVC terkenal awet, tahan terhadap air dan api, dan anti rayap. Plafon PVC mulai digunakan di bangunan komersial dan apartemen karena kekuatannya, bobotnya yang ringan, serta memiliki beragam jenis, bentuk, motivasi, dan warna. Plafon metal berasal dari lempengan logam tipis yang dicetak menjadi beragam bentuk dan motif. Plafon metal dipilih karena bahannya yang kuat dan awet, serta bisa didaur ulang. Kelebihannya, plafon metal antara lain anti rayap, anti jamur, kuat dan tahan lama, tersedia beragam motif. Jendela. Jendela adalah bagian tak terpisahkan dari sebuah bangunan. Banyaknya bukaan yang tercipta pada jendela memberikan cahaya yang cukup serta menambahkan kesejukan ruangan. Jendela merupakan juga pertimbangan penting yang menjadi perhatian di dalam merancang interior bangunan ini. Dimaksud agar cahaya yang masuk tercukupi. Model jendela pada bangunan akan mempengaruhi
model, dan desain interior pada bangunan. Jendela akan mempengaruhi kenyamanan ruangan pada bangunan, di mana jendela berperan penting di dalam mengatur kelembapan melalui cahaya yang masuk ke dalam bangunan. Jenis bahan jendela saat ini yang banyak adalah kayu dan materialnya yang memiliki kelebihan yang tadi sudah saya sebutkan. Pintu adalah sebuah ruangan yang terdapat di dinding maupun di bidang yang menjadi akses keluar masuk. Pintu juga merupakan bagian yang menghubungkan antara satu ruang dengan ruang lainnya. Berikut fungsi pintu secara garis besar. 1. Sebagai pengaman. 2. Menjaga privasi. 3. Penghubung ruangan. Berikutnya akses masuk utama, keindahan rumah, dan terakhir sebagai sirkulasi udara. Pemasangan pintu interior pada bangunan. Pintu flush door ditandai dengan model polos menghadap ke depan dan belakang. Permukaan halus menangkap esensi kesederhanaan, modern, dan dapat dipadukan dengan gaya dekorasi apapun. Dengan desain universal dan polanya yang sederhana, keindahannya pasti akan bertahan selama seumur hidup. Pintu panel, kombinasi antara rel dan panel, sering juga disebut pintu klasik interior. Pintu gudang, model pragantung dan trek dengan dua bagian pintu dilengkapi dengan rel dan panel. Pemasangan pintu interior pada bangunan. Pintu bifold dan pintu akordeon dapat dilipat satu panel ke panel lainnya. Jenis pintu ini sering digunakan untuk memisahkan ruangan seperti teras, ruang, dan lain-lain. Pintu saku merupakan desain pintu geser yang berbeda dengan jenis pintu lainnya. Pintu ini tidak dimasukkan ke dinding, bukan hanya ditempelkan begitu saja. Itu sebabnya disebut pintu saku, karena dinding berfungsi sebagai kantong untuk menyimpan panel di dalamnya. Pintu Prancis, jenis pintu yang memiliki panel kaca yang menunjang dari atas ke bawah yang disebut dengan jendela Prancis. Pemasangan pintu interior pada bangunan. Pintu lower adalah pintu di dalam ruangan. Dengan desain ini akan memungkinkan aliran udara dan bisa juga berfungsi sebagai pintu lemari di kamar tidur agar udara tidak pengap di sekitar pakaian. Pintu rahasia adalah pintu interior yang dirancang untuk berkoordinasi dengan dekorasi dinding sehingga pintu masuk dan keluar ruangan tersembunyi. Tujuannya adalah untuk menjaga estetika keseluruhan dan menyembunyikan ruangan rahasia. Kitchen set, furniture penting yang dibuat pada dapur di dalam suatu bangunan. Kitchen set adalah termasuk elemen penting di dalam interior bangunan karena setiap bangunan pasti memiliki ruang dapur. Kamar set, interior ruangan kamar tidur yang ditata, yang komponennya terdiri dari lemari, tempat tidur, nakas, meja rias ya, dan seluruh aksesoris yang ada di dalam kamar. Kamar set biasa diaplikasikan ke dalam bangunan seperti hotel, apartemen, dan rumah tinggal. Wardrobe, ruang lemari pakaian yang terpusat dalam suatu ruangan yang berfungsi sebagai ruangan pakaian dan ganti ruangan. Ini dibuat khusus dan disesuaikan dengan kebutuhan serta luas ruangan, luas bangunan. Pintu ruangan dibuat sebagai pembatas atau penyekat ruangan yang berfungsi untuk memisahkan antar ruangan di dalam suatu bangunan yang bersifat lebih kepada fungsi dan estetika. Ini dibuat di hotel, apartemen, atau rumah tinggal. Backup interior. Produk interior ini biasanya diaplikasikan pada kantor, hotel, dan bagian front office. Backdrop berfungsi sebagai dinding pembatas ruangan dan front office. Meja bundar, meja bar, furniture yang dibuat pada ruangan bangunan seperti restoran,
dan ruangan santai pada bangunan gedung hotel, apartemen, dan ruang tinggal. Untuk pekerjaan interior minibar, lantai sebagai landasan harus benar-benar rata, dan ini dimaksudkan agar posisi meja bar berada dalam ketinggian yang merata. Pekerjaan interior pada bangunan dilakukan setelah pekerjaan struktur dan finishing selesai dikerjakan. Pekerjaan interior pada bangunan harus disesuaikan dengan existing ruangan, dengan tetap memperhatikan fungsi dan estetika. Penggunaan serta pemilihan material harus disesuaikan dengan konsep dan kebutuhan ruangan, sehingga bisa mendukung aktivitas penghuninya. Desain interior pada gedung harus tetap memperhatikan kenyamanan dan keamanan dari pekerjaan yang dihasilkan. Proses pekerjaan interior pada gedung diawali dengan survei lokasi, proses, desain, dan produksi. Proses produksi pekerjaan interior bangunan bisa dilakukan di lokasi atau di workshop pelaksanaan pekerjaan disesuaikan dengan kondisi lapangan. Demikian apa yang kami sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti kami tunggu sebagai narasumber. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Pak Nursiwan atas paparannya. Baik Bapak Ibu, kita memasuki sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada para peserta untuk bertanya kepada narasumber. Silakan Bapak Ibu. Mengingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi absen. Sudah terlampir di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Harus ada yang bertanya duluan nih. Ya, dari Kupang. Oke, silakan Pak Beni. Selamat siang Pak Nursiwan. Selamat siang Pak. Mungkin saya sudah jelas Pak, pertanyaan ini penjelasannya sudah sangat jelas. Mungkin yang saya mau tanya ini saja Pak. Standar atau persentase luasan pintu jendela sirkulasi udara di dalam setiap ruang itu mungkin ada syaratnya, kriterianya, katakanlah pencahayaan maupun udara Pak. Di ruang tamu bagaimana, ruang tidur bagaimana, dan mungkin ruang-ruang lainnya Pak. Apalagi ruang rapat dan lain-lain. Mungkin itu saja Pak yang saya dimintakan. Terima kasih Pak. Mungkin intinya bisa diulang Pak pertanyaannya Pak, agak kecil suaranya. Ya. Pak, baik, terima kasih Pak. Saya pakai HP Pak, jadi mohon maaf. Digedein coba Mbak. Oh iya. Pak, maksud saya yang saya tanyakan mohon penjelasan. Ini standar atau syarat untuk sirkulasi udara atau pencahayaan di setiap ruangan itu apa mungkin ada kriterianya untuk baik ruang tamu di ruang atau ruang aula atau ke ruang tidur Pak kalau bangunan rumah tinggal. Mungkin itu Pak sementara. Baik Pak, terima kasih pertanyaannya. Jadi standar-standarnya itu nanti kan sudah ada karena ilmu ini banyak menyangkut di arsitek. Jadi standarnya dia ilmunya di arsitek dan arus listrik Pak. Nanti dari situ diketahui ada standarnya berapa ruangannya, volumenya, berapa kandela, berapa Weber per meter persegi, tang lampu, kemudian juga keluasan termasuk volume udara. Jadi nanti perencana dari standar itu. Nah, kalau kita kontraktor ya melaksanakan sesuai apa yang ada di RKS. Ya, tinggal melaksanakan seperti itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Oh ya, baik Pak. Terima kasih. Jadi Ya, berarti baik. intinya konsultan perencana yang mendesain itu Pak. Kita kan laksanakan saja Pak ya. Iya Pak, kan. Karena di dalam proyek di lapangan itu kan dibuat perencana. Sebelum perencana disahkan menjadi for tender kan dicek oleh MK Pak, dari MK. Jadi ada lagi penyaring berikutnya yang menyampaikan apakah bangunan itu cukup atau tidak volumenya, boros atau tidak, karena ini menantikan juga dari grand building Pak, kaitannya nanti ke depan grand building.
Disitulah fungsinya bahwa bangunan itu efisien. Kan dari pengalaman saya, grand building ini agak mahal, Pak. Kalau pada gedung bertingkat ya, saya pernah itu di salah satu BUMN, tadinya 900 miliar menjadi 1,3 T, jadi berat Pak, jadi mahal gitu. Nah, hal-hal seperti itu. Tetapi kesananya perawatannya jauh lebih murah, lebih efisien. Begitu Pak. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya Pak. Baik Pak, makasih. Baik, terima kasih Pak Beni. Ya, ya. Silakan Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, Mbak Ambar. Silakan Pak. Selamat sore Pak Nursiwan. Sore Pak. Ya Pak. Ya. Terkait material ini Pak, untuk misalnya plafon rumah nih, kalau untuk ruang tengah dengan luas yang sama, pengalaman Pak Nursiwan tuh menurut Bapak lebih murah mana Pak antara PVC dengan kayu jati misalnya, yang alami, yang kayu gitu. Ya. Baik Pak. Memang kalau kuat terhadap air ya itu PVC itu jauh lebih kuat ya. Sekarang itu pertama keluar di Indonesia itu saya ingat itu Sunda plafon. Nah, tetapi kalau kayu jati itu adalah lebih baik lagi, lebih bagus, lebih mahal. Karena kayu jati itu bisa sampai 100 juta per meter kubik. Itu biasanya kita pakai adalah di ruang-ruang di hotel, ya, ruangan tamu, atau ruang lobi-lobi hotel itu kita memakai kayu jati kelas 1. Kalau kuatnya ya kuat jati karena tegangan izinnya secara struktur itu 125 kg cm kuadrat. Sedangkan plafon ya tipis lah, mungkin orang aja naik ya patah. Tapi dia terhadap waktu umur itu dia tahan. Tetapi kalau jati juga tahannya bisa puluhan tahun Pak, bahkan sampai ratusan tahun. Tapi jati yang bagus ya, misalnya jati Jepara, seperti itu Pak. Terkait biaya lebih murah mana Pak? Kalau biaya lebih murah Pak, PVC Pak. Gitu ya? Kalau jati mahal dan strukturnya juga nggak sederhana karena dia berat kayunya. Harus strukturnya itu diperhatikan. Jadi ini tadi juga sudah saya sampaikan bahwa yang kita buat ini adalah pekerjaan interior di dalam gedung. Sesuai peraturan SMI yang baru itu kalau dulu gempa itu bahwa gedung itu tidak boleh retak gitu di teknik sipil. Jadi tidak boleh ambruk misalnya. Yang atas boleh ambruk ya atau plastis, yang bawah tetap kuat pada sendi elastis dengan G 1,6. Nah, kalau sekarang tidak boleh. Jadi pipa-pipa di dalam bangunan gedung atas itu ada pipa air, pipa riser, telekomunikasi, kemudian ada pipa dari CCTV, ya, beberapa perlengkapan lainnya. Itu kalau gempa tidak boleh runtuh karena itu yang menjadikan orang banyak meninggal atau celaka ketika gempa. Jadi itu harus kokoh, tidak boleh runtuh. Itulah perencanaan sekarang sehingga bangunan ini di dalam plafon memang tidak pakai struktur, tapi digantungkan pada struktur. Nah, menggantungkan struktur itu harus ada hitung-hitungannya, baik memakai segitiga, plastis, mungkin pekerjaan maupun perhitungan-perhitungan lainnya. Seperti itu, Pak. Oh, jadi balik ke yang Bapak jelaskan barusan tentang kekuatannya. Berarti yang ducting-ducting untuk kabel, pipeline, segala macam itu ada ukuran kekuatan minimalnya nggak, Pak? Ada, Pak. Ada ujinya juga? Ada. Jadi saya dulu begini, itu di dalam perencanaan, itu kita masukkanlah gantungan-gantungan itu 20 kg per meter persegi. Nah, itu ada kabel tray namanya. Kabel tray itu ada kabel yang dibungkus di dalam suatu paket di dalam plafon. Nah, itu harus kita gantung ya pada kuda-kuda. Jadi itu sangat mempengaruhi terhadap struktur. Kuda-kuda itu bisa baja, bisa juga beton, itu harus dihitung. Mana lendutannya berapa terhadap daripada beban-beban yang ada. Dan ada juga interior, tadi kita sudah bicarakan dinding-dinding. Interior itu adalah kalau misalnya pada bangunan yang besar, interior itu harus kita ikat ke atas, kita gantungkan pada kuda-kuda. Kuda-kuda itu juga harus duduk pada beton yang kita buat sebagai bodi dan roll.
Nah, kekuatannya itu harus dihitung. Lendutannya itu juga dihitung 5384 IL pangkat 4 per EI. Itu lebih kecil dari tegangan yang diizinkan. Nah, kalau itu terlalu berat, terlalu besar, bisa ambruk plafonnya nanti karena menjadi berat. Seperti itu. Nama alat ukurnya apa Pak untuk kekuatan uji-uji tarik-tariknya itu pakai alat apa nama alat ukur? Kalau uji-uji itu nanti tergantung dari spesifikasi teknis ya, tapi kita kalau menguji kan sudah tahu nanti di dalam pelaksanaan. Katakanlah kinya disampaikan misalnya 30 kg per meter, ya tinggal kita tes di lapangan dengan alat timbang biasa berapa sih beratnya maksimum. Nah, ternyata setelah ditimbang hanya 21 ya, kita itu kekuatannya itu bisa sampai 30. Kan di atas kuda-kuda itu kita bisa gantung. Kalau misalnya sulit kita bisa cari beban yang sama. Pasir lah 30 kilo kita tembak atau semen lah misalnya 50 kg dan lain sebagainya. Seperti itu realnya. Dari percobaan itu tidak boleh juga sekali kita coba pada titik yang berbahaya, titik maksimum. Ya bukan yang di pinggir-pinggir. Jadi kita perhitungkan yang saat-saat yang paling berbahaya, yang kritis. Di bahasa teknik itu disebutnya fatigue suatu konstruksi itu. Tetapi kalau kuda-kuda baja atau itu jauh lebih kuat dari beton. Baja itu kekuatannya katakanlah 1 ton dibebani 1 ton selama ribuan kali dia tidak akan berusak ya, hanya melendut sedikit. Tapi kalau beton kekuatannya 1000 ton dibeban 1000 ton ya sekali kuat 5 kali ambruk. Nah itu Baik, seperti itu terima Pak. kasih Pak untuk ilmu barunya nih. Makasih banyak Pak. Terima kasih. Nah, baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain. Ya baik, terima kasih. Silakan Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya. Tanya nih, Mbar. Ya Pak, silakan Pak. Oke, nanya nih Pak Nursiwan, bukan nanya sih, sebenarnya pengen tahu aja. Tadi kan Pak Nursiwan ya, Pak Nursiwan menyampaikan pernah terlibat di proyek-proyek EcoGreen seperti itu Pak ya. Nah, keingintahuan kita cuma ini doang Pak, mengenai kesiapan para engineer kita, terutama dalam hal code atau standarisasi EcoGreen tersebut seperti apa Pak ya? Apakah sudah benar-benar siap untuk implementasi EcoGreen itu atau mengadopsi secara seperti apa gitu loh Pak? Pada saat pengalaman Bapak terlibat di proyek-proyek EcoGreen yang Bapak lihat. Intinya tentang sebelum pelaksanaan begitu ya, seperti itu Pak ya. Ya, ya semua proses lah Pak, dari proses perencanaan, construction sama pemeliharaan kan. Mereka kan EcoGreen pasti ada sustainability kan. Ya baik Pak. Nah, jadi sebelumnya kita melaksanakan pekerjaan tersebut, tentunya kita harus membaca gambar dulu secara teliti. Gambar for construction, bukan for tender lagi, karena udah for construction. Dari for construction itu kita cek lagi, namanya soft drawing. Soft drawing itulah nanti yang menentukan bagaimana itu apa kuat. Kemudian juga setelah dilaksanakan di lapangan, sebagai oleh NK akan diminta pengecekannya. Ya, tadi sudah disampaikan oleh penanya terdahulu, itu kan perlu ada pengetesan. Nah, pengetesan itu harus ada terkait manajemen mutu dari suatu konstruksi. Nah, kekuatannya seberapanya itu tergantung dari hasil percobaan tadi. Tapi kalau sudah memenuhi syarat, ya bisa dipakai. Nah, berapa besar kekuatan masing-masing sudah ditentukan oleh perencanaan. Kadang-kadang ya, misalnya tadi saya sebut tuh gantungan plafon, kita bentangan 8 meter baja pakai kanal C120, misalnya C100, C100, ya 10 kali 10 kali 10 misalnya. Nah, itu dalam hal itu tentu kita sebagai orang ahli ya, harus kita pertanyakan untuk bentangan sekian itu akan terjadi lendut. Kalau misalnya dia bilang ini kuat aman Pak, ya diminta dibuatkan surat bahwa itu aman menurut dia. Karena kita sudah sampaikan, kalau ada pemeriksaan akan di apa tugas saudara sebagai ahli konstruksi, ya kita sudah sampaikan, saya minta ini, saya usulkan. Saya hanya mengusulkan. Jadi tidak boleh kita merubah-rubah perencanaan, kita mengusulkan. Nah, tulisannya ada buktinya. Kalau ternyata dipasang dan ambruk menimbulkan korban, itu akan jadi pidana, apakah mati atau luka-luka. Nah, itu bisa ditahan itu site manajernya atau pelaksana lapangan. Nah, nanti diperiksa akan ditanya, apa tugas saya MK?
MK mana tenaga ahli struktur ini? Buktinya apa sudah ini? Kita udah ada catatan di situ. Nah, catatan itu yang perlu disimpan karena ini akan terkait ya. Bila ada kegagalan-kegagalan suatu konflik seperti itu, yang tim pemeriksanya itu adalah tim Polda. Ya, itu akan sangat sulit gitu. Jadi itu yang perlu kita perhatikan dari segi hukum. Sehingga kita bekerja itu juga menjadi aman. Direktur utama perusahaan, tim leader, ya, dan mungkin atau direktur tekniknya itu akan dipanggil ya, apabila terjadi korban. Jadi hal-hal seperti ini menyangkut juga kepada K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi di gambar shop drawing itu harus sudah lengkap. Ya, kalau memang tidak kuat ya jangan dikerjakan dulu dibilang. Kami tidak merekomendasi, kami usulkan ini. Tapi kita tidak boleh, kami minta diganti dengan C105, tidak bisa karena itu perencanaan. Karena perencana punya hak ya. Kalau kita mengganti-ganti kita bisa kena pidana. Itu yang dapat saya sampaikan. Setelah itu tentu perlu perawatan, Pak. Misalnya tadi baja di atas, ya perlu dizinkromat, gantungan plafon. Mungkin 1 tahun perlu dicek apakah dudukannya sudah masih kuat atau tidak, balok utamanya, dan lain sebagainya. Oke Pak Nursiwan, terima kasih banyak. Baik, Pak. Makasih. Terima kasih Pak Georg. Mbak Ambar, saya mau bertanya, Mbak Ambar. Silakan Pak. Ya, makasih. Pak Nursiwan, makasih paparannya, Pak. Ya, Pak. Yang sudah, cuma saya hanya sedikit berkaitan aja mau menanyakan, ini kan interior ini kan bagian dari finishing bangunan ya, Pak ya? Ya, jadi struktur kan sudah selesai dibangun, baru kita melakukan suatu interior di dalam bangunannya. Cuma saya mau bertanya, Pak, secara metodenya atau polanya gitu ya Pak ya. Kadang kan untuk memasang interior ini kadang bangunan belum jadi itu sudah ada yang memasangannya Pak. Apakah secara metode itu diizinkan nggak Pak ya? Pemasangan interior itu secara paralel dipasang sambil menunggu ada struktur yang masih dikerjakan begitu Pak. Nah, itu aja Pak yang saya ingin tanyakan Pak. Baik Pak. Jadi bisa dikerjakan secara paralel karena itu kita kan mencari waktu Pak, karena waktu di proyek itu sangat menentukan, 2 hari 1 hari itu menentukan. Kemudian juga di dalam pelaksanaannya dikerjakan itu bisa misalnya pipa-pipa, pemasangan stray, pipa air bersih, air kotor itu dapat dilaksanakan. Tetapi kalau itu belum selesai secara total dan komprehensif, bangunan itu tidak boleh pasang plafon. Ya, mungkin sebagian ada yang bisa, ada yang tidak, tapi tidak semuanya dipasang plafon. Karena nanti ya kalau kita sudah jadi plafon, misalnya kita pasang dinding, pasang lantai, itu nanti pengerjaannya ada kebocoran misalnya pada pipa atau pada kabel listrik, ada korsleting, ada yang tidak cocok, itu kan akan diperbaiki, itu akan merusak lantai. Ini harus selesai semua dan harus selesai tes komisioning misalnya, ya tes dari apa saja itu, apakah dari STP-nya, dari kipasnya, ya dari kabel-kabelnya, secara jadi tesnya harus komprehensif sekaligus, tidak boleh katakanlah dengan parsial. Jadi itu harus menyeluruh. Misalnya kita harus cek V1 per T1 sama dengan C, total tekanannya, kalau tekanannya misalnya 16 kg cm kuadrat menjadi 11 hilang di mana, berarti ada yang bocor. Perlu kita tes. Nah, kalau ada yang bocor pas di bawah plafon, mau tidak mau plafon itu harus dibongkar. Dan itu memerlukan biaya yang mahal dan keterlambatan. Pekerjaan finishing adalah pekerjaan yang mahal. Dikerjakannya sebentar, tetapi biayanya mahal. Beda dengan pekerjaan struktur. Nah, seperti itu. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Nah, setelah itu tentu setelah tes selesai, barulah bisa penyerahan proyek itu antara pelaksana, kontraktor, NK, owner, kemudian owner itu bisa juga pemerintah, bisa juga swasta, bisa juga lembaga-lembaga pemerintah lainnya, tetapi pengadaannya adalah dari Kementerian PUPR. Terima kasih Pak. Ya, makasih Pak Nursiwan. Makasih Pak. Ya, baik Pak. Ya. Baik. Terima kasih Pak Agus. Silakan Bapak Ibu mengingatkan kembali kepada para peserta, silakan mengisi daftar hadir, sudah tersedia di kolom chat.
Apakah masih ada pertanyaan? Bagaimana Bapak Ibu? Silakan Bapak. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Izin Pak Nursiwan, Bapak narasumber, saya menutup sesi ini. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sekali. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Insinyur Nursiwan, atas pemaparan materi pada siang hari ini, yaitu pekerjaan interior. Semoga ilmunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir dan aktif bertanya di sesi ini. Semoga silaturahmi kita senantiasa terjaga dan ilmunya dapat diterapkan dalam dunia konstruksi. Saya mohon pamit pada sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live ya. kepada moderator kita dan narasumber kita Bapak Nursiwan. Mohon izin Baik, live terima ya. kasih. Acara selanjutnya yaitu penutupan kepada Bapak Haji Reja Syahian. Waktu dan ruang kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Fikir. Kita bersama-sama mengikuti acara ini dengan bisa ya. Dan semoga paparan dari Bapak Nursiwan sebagai narasumber, semoga paparan ini dapat kita serap dan berguna untuk kita gunakan nanti dalam kegiatan dalam berusaha. Saya atas nama dalam pusat mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah ikut dalam Zoom meeting ini sampai selesai. Dan tak lupa juga saya mohon maaf bila tadi ada kredit ya. Mudah-mudahan di lain waktu kita sempurnakan. Sekali lagi, saya dan panitia mengucapkan terima kasih. Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, saya tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Sama-sama, Ketum. Sama Pak. Sama Tum. Baik, Bapak Ibu, rangkaian acara sudah kita lalui bersama. Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara FGD ini. Terima kasih kepada narasumber Bapak Nursiwan, dan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir. Dan saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya Terima kasih teman-teman. Bu Pipit. Bapak Ibu, sebelum meninggalkan ruangan Zoom meeting, silakan